Pada suatu ketika, ada seorang pria yang merupakan seorang pembunuh gila. Dia telah bersumpah bahwa dia akan membunuh 1.000 orang karena masyarakat tidak memperlakukannya dengan baik. Dia memutuskan untuk membalas dendam kepada masyarakat dengan membunuh 1.000 orang. Dan dari setiap orang yang dibunuhnya, dia akan mengambil satu jari lalu merangkainya menjadi seutas tasbih di sekitar lehernya. Karena itu, namanya menjadi Angulimala, pria dengan tasbih jari. Tak seorang pun mau beraktivitas di daerah-daerah di mana orang-orang mengetahui bahwa Angulimala tinggal di sana. Sehingga sangat sulit baginya untuk menemukan satu orang untuk dibunuh dan memenuhi sumpahnya. Suatu hari, Buddha Gautama tinggal di sebuah desa di dekat hutan tempat Angulimala berada. Pada hari saat Buddha Gautama akan meninggalkan desa itu, penduduk desa memperingatkannya, jangan pergi ke arah sana. Di sana tinggal seorang pembunuh gila yang telah membunuh 999 orang. Dia tidak akan berpikir 2 kali sebelum membunuh. Dia tidak akan peduli bahwa kamu adalah seorang Buddha. Ada jalan lain yang bisa kamu tempuh. Buddha Gautama menjawab, jika saya tidak pergi, lalu siapa yang akan pergi? Dia sedang menunggu satu orang lagi, jadi saya harus pergi. Dia membutuhkan saya harus mengambil resiko. Entah dia akan membunuh saya atau saya yang akan mengubahnya. Setelah mengatakan hal ini, Buddha Gautama pergi. Para murid yang telah berjanji akan tetap bersama Buddha Gautama hingga akhir pun ketakutan. Ketika mereka bergerak menuju hutan, bahkan para murid mulai tertinggal di belakang karena bahaya. Saat Buddha Gautama mencapai bukit, dia benar-benar sendirian. Angulimala sedang duduk di atas batu, dan saat dia melihat Buddha, dia berpikir, orang ini sepertinya sama sekali tidak menyadari bahwa saya ada di sini. Kalau tidak ada seorang pun yang pernah melewati jalan ini. Buddha Gautama terlihat begitu polos, bahkan Angulimala merasa iba dan kasihan lalu berpikir, tidak baik membunuh orang ini, saya akan membiarkannya pergi. Saya bisa mencari orang lain untuk memenuhi sumpah saya. Namun, dia bertekad untuk menuntaskan sumpahnya. Kemudian Angulimala berkata kepada Buddha Gautama, pergilah, berhenti di situ. Jangan melangkah maju. Saya Angulimala. Saya telah membunuh 999 orang dan saya hanya membutuhkan satu jari lagi. Bahkan jika ibu saya yang datang, saya akan membunuhnya untuk memenuhi sumpah saya. Jadi jangan mendekati saya. Mungkin kamu terlihat seperti seorang biksu, tetapi saya tidak percaya pada agama apapun. Saya tidak peduli apakah kamu seorang suci yang agung. Yang saya pedulikan hanyalah membunuh satu orang lagi. Jadi, jangan melangkah maju, jika tidak, saya akan membunuhmu. Namun, Buddha Gautama terus melangkah maju. Angulimala berpikir, mungkin orang ini tuli atau gila. Jadi dia berteriak lagi, berhenti, jangan melangkah lagi. Lalu Buddha Gautama berkata, saya sudah berhenti lama, saya tidak bergerak. Angulimala, kamu yang bergerak. Semua gerakanku telah berhenti karena semua motivasi telah berhenti. Ketika tidak ada motivasi, bagaimana gerakan bisa terjadi? Tidak ada tujuan bagi saya. Saya telah mencapai tujuan, jadi mengapa saya harus bergerak? Kamu yang bergerak dan saya katakan padamu, berhenti. Angulimala masih duduk di atas batu. Dia mulai tertawa dan berkata, kamu benar-benar gila. Saya sedang duduk dan kamu mengatakan kepada saya bahwa saya bergerak. Kamu yang sedang bergerak dan masih saja kamu mengatakan bahwa kamu berhenti. Buddha Gautama mendekat dan berkata, saya telah mendengar bahwa kamu membutuhkan satu jari lagi. Sejauh menyangkut tubuh ini, tujuan saya sudah tercapai. Tubuh ini tidak berguna. Ketika saya mati, orang-orang akan membakarnya. Ini tidak akan berguna bagi siapapun. Kamu bisa menggunakannya agar sumpahmu bisa terpenuhi.
Potonglah jari saya dan potonglah tangan saya. Saya datang dengan sengaja karena ini adalah kesempatan terakhir bagi tubuh saya untuk digunakan dengan cara apapun. Jika tidak, orang-orang akan membakarnya. Angulimala berkata, "Apa yang kamu katakan? Kupikir hanya akulah satu-satunya orang gila di sini. Kamu jangan sok cerdik karena saya sangat berbahaya. Saya bisa membunuhmu." Buddha Gautama menjawab, "Sebelum kamu membunuhku, lakukan satu hal. Hanya sebuah permintaan dari seorang yang akan mati. Potonglah sebatang dahan pohon ini." Angulimala menyanggupi permintaan Buddha, lalu memukulkan pedangnya ke pohon itu, dan sebuah dahan besar jatuh. Buddha Gautama berkata, "Satu hal lagi, sekarang sambungkan kembali ke pohon itu." Angulimala berkata, "Tidak, saya tahu dengan pasti bahwa Anda gila. Saya bisa memotong, tetapi saya tidak bisa menyambungkannya." Buddha Gautama mulai tertawa dan berkata, "Ketika kamu hanya bisa menghancurkan tetapi tidak bisa menciptakan, maka kamu tidak memiliki hak untuk menghancurkan. Karena menghancurkan bisa dilakukan bahkan oleh anak-anak. Tidak ada keberanian di dalamnya. Dahan ini bisa dipotong oleh seorang anak kecil, tetapi untuk menyambungkannya diperlukan seorang ahli. Dan jika kamu tidak bisa menyambung kembali dahan itu ke pohon, lalu bagaimana kamu bisa memotong kepala manusia? Pernahkah kamu memikirkan hal itu?" Angulimala memejamkan matanya dan bersujud di kaki Buddha Gautama sambil berkata, "Saya tidak pernah berpikir seperti itu. Engkau benar. Jika saya tidak bisa mencipta, saya tidak memiliki hak untuk menghancurkannya. Tetapi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tolong bimbinglah saya di jalan kebenaran." Dikatakan dalam cerita bahwa dalam sekejap Angulimala benar-benar berubah total. Sifatnya yang merusak alias destruktif berubah menjadi konstruktif dan kreatif. Dia berubah dari seorang pembunuh menjadi seorang biksu. Dikatakan bahwa dimanapun Buddha mengajar, hingga 20 mil di sekitar tempat itu tidak pernah terjadi kekerasan. Selain itu, keadaan semuanya sangat tenang dan damai. Kedamaian yang berasal dari lubuk hati yang terdalam. Kedamaian ini muncul dari dalam diri ke pikiran, dan dari pikiran ke lingkungan. So, let's take action. Salam bijak.